Halo sobat, saya Ferisco. Kembali lagi di sesi belajar Linux kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan SSH di Linux. Langsung saja, untuk main poinnya, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dari SSH itu sendiri. Selanjutnya, cara menginstal dan mengaktifkan SSH service. Selanjutnya, cara kita menggunakan SSH, dan yang terakhir, cara menonaktifkan SSH dengan aman. Langsung saja ke poin yang pertama terkait dengan konsep SSH. Jadi, SSH itu merupakan sebuah secure shell untuk melakukan remote server ya, atau berkomunikasi dengan server secara jarak jauh dengan aman. SSH ini menggunakan port 22 untuk berkomunikasi antara klien dan servernya, dan juga komunikasi tersebut dienkripsi. Dalam artian, komunikasi antara klien dan server ini itu tidak bisa dibaca dengan pihak ketiga ya. Selanjutnya, untuk fungsi utama dari SSH itu sendiri, yang pertama tentunya untuk login ke server dari jarak jauh ya. Selanjutnya untuk menjalankan perintah dan mengelola sistem. Selanjutnya SSH juga bisa digunakan untuk melakukan transfer file menggunakan protokol SGP ataupun SFTP. Terkait ini bisa kita bahas di lain kesempatan ya teman-teman. Selanjutnya SSH juga bisa membuat tunnel koneksi atau port forwarding-nya. Secara konsepnya seperti itu. Jadi intinya SSH ini bisa kita gunakan untuk kita login ke server secara jarak jauh. Langsung saja di sini cara menginstal dan mengaktifkan SSH di Ubuntu ya. Di sini saya sudah mengaktifkan VM saya, VM Ubuntu yang di VirtualBox ya teman-teman. Dan yang pertama, pastikan untuk networknya itu di posisi bridge adapter ya, supaya IP VM dan IP laptopnya berada di subnet yang sama. Saya login dulu. Oke. Untuk komen-komennya seperti ini ya, seperti yang kita lihat semuanya menggunakan sudo teman-teman. Jadi saya akan masuk ke root saja ya dengan sudo. Oke, sudah root ya. Selanjutnya kita coba update repository dulu ya. Oke, ini harusnya sudah selesai ya teman-teman. Sebenarnya by default itu biasanya SSH itu sudah berjalan di Linux ya, tapi untuk memastikannya kita bisa menggunakan systemctl status SSH. Dan jika SSH service-nya itu tidak ditemukan, berarti SSH service-nya belum ada di Linux teman-teman. Jadi kita perlu melakukan instalasi ya. Jadi untuk caranya tinggal menggunakan apt install OpenSSH server jika di Ubuntu ya. Apt install OpenSSH server. Oh sorry, ada typo ya. Langsung continue saja.
Oke, jika sudah seperti ini harusnya sudah selesai. Kita cek kembali teman-teman untuk status dari service SSH-nya. Oke, di sini SSH service-nya sudah ada ya. Tapi kalau kita lihat posisinya masih inaktif ya teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan SSH service kita bisa menggunakan sistem CTL start SSH. Sistem CTL start SSH. Kita cek kembali statusnya dan ya SSH service kita saat ini sudah aktif. Dan untuk lebih memastikan, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap networknya ya, apakah port dua-duanya sudah listen. Kita bisa menggunakan netstart -tuln, kita grab saja, grab dua-dua ya. Nah, ini kalau kita lihat di network kita, port 22 statusnya sudah listen teman-teman. Jadi begitu caranya untuk menginstal dan mengaktifkan SSH di Ubuntu. Jadi sangat mudah sekali ya untuk caranya. Selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan SSH ini sendiri. Yang kita butuhkan adalah klien ya teman-teman, dan kliennya ini laptop saya sendiri ya. Jadi untuk servernya kita menggunakan VM Ubuntu, dan untuk kliennya itu internal laptop ya. Oke, jadi yang pertama kita perlu tahu dulu IP server atau IP VM kita ini berapa teman-teman. Kita bisa menggunakan ifconfig ya. Di sini saya langsung create initnya aja. Oke. Kita dapat IP-nya di 192.168.176 ya. Selanjutnya kita akan tes koneksinya dari klien ke server, apakah secara jaringan antara klien dan server itu bisa berkomunikasi. Kita bisa menggunakan ping saja teman-teman. Ping 192.168.176. Oke, secara ping sudah nyala atau reply, berarti komunikasinya sudah bisa dilakukan ya. Selanjutnya untuk komen melakukan SSH, kita tinggal menggunakan SSH user at IP-nya berapa teman-teman. Jadi langsung saja di sini SSH usernya user VM atau user Linux-nya ya. Tadi IP-nya 192.168.176. Oke, untuk fingerprint-nya ya saja. Setelah itu kita masukkan password dari usernya teman-teman. Dan ya, kita sudah berhasil melakukan SSH ya. Jadi kalau saya ketik di sini HMI Nico. Jadi lokal laptop saya sudah berhasil terhubung ke VM yang ada di VirtualBox ini teman-teman. Jadi seperti itu cara menggunakannya. Setelah kita sudah berhasil connect menggunakan command prompt ini, kita bisa melakukan operasi Linux atau perintah-perintah untuk mengelola sistem di VM ini ya. Misalnya ls dan lain-lain. Nah, untuk keluar dari SSH-nya dan kembali ke command prompt sebelumnya, kita tinggal mengetikkan exit teman-teman dan koneksinya close. Begitu cara mudah menggunakan SSH atau cara login ke server menggunakan SSH ya.
Selanjutnya adalah karena menggunakan SSH ini tuh sangat mudah sekali ya teman-teman. Jika kita mengetahui password dari user yang ada di server Linux itu, maka kita bisa menggunakan SSH. Oleh karena itu, mungkin beberapa kasus atau beberapa case kita perlu menonaktifkan SSH itu sendiri. Terlebih jika server kita berada di jaringan publik atau jaringan internet ya, sehingga bisa dicoba-coba oleh orang lain untuk masuk ke server kita dengan menggunakan SSH itu. Jadi bagaimana cara menonaktifkan servernya? Pertama di sini kita cek dulu statusnya ya. Systemctl status SSH. Di sini masih aktif, lalu kita coba stop. Oke, sudah di stop. Kita cek lagi statusnya dan sudah inaktif ya teman-teman. Oke, biar lebih jelas, status SSH kita sudah inaktif ya. Oke, kita coba lagi untuk koneksinya. Dan ya, kita masih bisa connect ya teman-teman. Walaupun tadi sudah kita nonaktifkan secara servisnya, tapi jika kita inisial lagi koneksinya, maka kita tetap bisa connect ke VM atau Linux ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi kalau kita cek kembali status SSH-nya, dia menjadi aktif kembali, padahal sebelumnya sudah kita nonaktifkan tapi dia menjadi aktif kembali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itu karena ketika kita stop ya SSH ya, dan di sini SSH-nya sudah stop tapi trigger unitnya masih aktif, yaitu si SSH socket. Jadi ketika SSH socketnya ini masih nyala dan dia menerima koneksi di port 22, maka dia akan otomatis mengaktifkan si SSH service. Jadi juga bisa kita buktikan dengan kita mengecek portnya ya. Sebentar, saya delete dulu saja. Next min tuln, saya grab dua-duanya. Nih, masih nyala port dua-duanya teman-teman, walaupun tadi SSH service-nya sudah kita matikan ya. Bagaimana cara memitigasi hal ini? Jadi caranya mudah saja teman-teman, kita tinggal menonaktifkan atau menstop service dari SSH socketnya. Jadi kita lihat dulu tadi SSH, kita coba nyalakan dulu ya. Di sini statusnya aktif, nyala ya. Lalu selanjutnya kita matikan SSH socket. Nah, jika sudah seperti ini dan kita cek lagi status dari SSH service-nya, maka statusnya akan inaktif teman-teman. Dan kalau kita cek dari portnya ya, port dua-duanya juga sudah tidak ada yang aktif ya. Dan kalau di sini kita tes koneksinya, maka koneksi ke host 176 ini di refuse karena port dua-duanya sudah tidak nyala ya. Tapi kalau kita ping, masih replay ya teman-teman. Jadi seperti itu cara aman untuk menonaktifkan SSH agar dia sudah benar-benar mati dan port 22 tidak bisa digunakan. Oke, mungkin
Untuk cara gampangnya seperti ini teman-teman. Di next video kita akan membahas lebih advance terkait dengan SSH. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan terima kasih.